dulu. Bisa kan? Jagoan. Hayo tuh berdua tuh pembukaannya. Ih, Mung siin ge sorangan. nih ulah nurutan batur. Iya kumaha gauit ini teh? Gauitnya. Hayo berdua gimana? Cepet mumpung bisa ya. Sok screen record atau screen record. Udah. Oh, biji 2 kilo. Video enggak sih? Hah? On kamera enggak? Jangan dulu. Nah, Ngapain gitu itu? aja si repet. Nggak jadi. Ayo tuh mulai. Kalau nggak pakai memukul nggak apa-apa Mbak. Mana screen recordnya? Udah dimulai ini teh dari tadi. Sok kirim ke Binanya screen recordnya. Ya, tapi nanti di crop ya sama Bina. Muah, orang mah. Bebejakan kasih ibu si Bina teh iya tah. Tengerjakeun. Iya 2 kilo. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita nggak pakai video Bina. Kumaha kesel ya Bina ya buru gerak orang lebih ini. Ini nggak pakai video. Video kumaha? Kamera enggak akan pakai kamera. Udah jangan dulu weh. Nanti pas ngejelasinnya baru. Kan break anjing lihat aing. Sok hiji 2 kilo. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Hai Bina. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami saya dari kelompok 2. Kami atuh. Serba salah. Jadi 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku aja pembukaannya. Masuk. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas hasil diskusi kami yaitu Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Pertama-tama, saya akan membacakan pada slide kedua, yaitu perumusan Pancasila dan Piagam Jakarta. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja menghilangkan kata dan, prasa, serta dengan mewujudkan sesuatu pada subanak kalimat terakhir. Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran TAP MPR nomor 2 atau MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa. Lalu ada Piagam Jakarta yang isinya 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang 5. Ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu di slide yang ketiga, ada proklamasi kemerdekaan dan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah hibah dari para Martak di Jalan Peganggaan Timur nomor 56.
Dan ada perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, dan yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang kelima ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan kelengkapan negara setelah kemerdekaan sehari-hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan, yaitu pada 18 Agustus 1945 bertepatan dengan pelaksanaan sidang PPKI, termasuk perumusan bentuk negara dan pemimpin bangsa Indonesia. Lalu di slide keempat ada orde lama. Pada tahun 1955 pemilu pertama. Pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR, yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis karena diikuti 29 partai dan perseorangan. Lalu yang kedua ada Badan Konstituante mulai bersidang. Pada 10 November 1956, anggota konstituante sudah mulai bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUD 1950. Lalu 5 Juli 1959, Dekret Presiden. Dekret yang dikeluarkan oleh Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, yang melatar belakangi keluarnya dekret Presiden sendiri adalah kegagalan Badan Konstituante dan penetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS. Lalu di slide kelima ada penulisan Pancasila sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga ada segera dibentuk MPRS dan DPAS. Lalu di slide yang ke-6 ada Pancasila dalam Orde Lama. Tahun 1945 peristiwa GS30 PKI dan pada tanggal 21 Juni 1956 TAP nomor 8 atau MPRS tahun 1956 menetapkan MPRS. Dan pada 5 Juli 1960 TAP nomor 19 atau MPRS tahun 1966 yang isinya mencabut TAP nomor 3 MPRS atau 1966. Pencabutan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Konsekuensinya, sejak saat itu Soekarno bukan lagi berstatus sebagai presiden seumur hidup. Sekian dari saya. Buru binangan. Iya dek macan naon atau geus dipindahkeun. Pancasila dalam Orde Baru pada tahun 1978, TAP MPR nomor 2 pasal 4, TAP MPR nomor 2 tahun 1978 berisi bahwa pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dalam lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah, dan dilaksanakan secara bulat dan utuh. Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang pembentukan BP 7 dari tingkat pusat hingga Dati 2. Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Selanjutnya dalam keputusan Presiden ini disingkat BP 7 adalah suatu lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Orde Lama 1945 sampai 1965. Orde Baru pada tahun 1968 sampai 1998. Pada masa reformasi pada tahun 1988. Pancasila dengan nilai-nilainya harus diaktualisasikan dalam aspek meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. BPIP, Badan Pembinaan Indonesia Pancasila. Tugasnya yang pertama yaitu membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yang kedua, melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga pemerintah daerah. Organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila fungsinya yaitu yang pertama, perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Yang kedua, penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila. Yang ketiga, penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila. Yang keempat, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Yang kelima, pengaturan pembinaan ideologi Pancasila. Yang keenam, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Yang ketujuh, pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila. Yang kedelapan, advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Recordnya etakeun matiin. Oh, udah gitu. Gue udah kelas lain gitu. Kelompok lain gitu. Nanti ke aku etakeunnya share videonya. Ya. Siap nuhun atuh satacana. Udah kan, udah beres ya? Aku izin live.